Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Kahana Indraswari dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan teks ceramah tentang pendidikan di masa pandemi. Baik, saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmat dan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Yang terhormat Bapak Agung Prasetyo SPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Kediri, yang kami hormati Bapak atau Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya dan siswa-siswi yang kami sayangi. Membeli tahu untuk makan hingga perut rasa kekenyangan. Sebelum menginjak topik pembahasan, apa kabar para hadirin sekalian? Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah topik pembicaraan mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yakni peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Virus corona merupakan sebuah virus baru yang mengakibatkan terjadinya infeksi pada saluran pernapasan hingga dapat mengakibatkan kematian. Persebaran virus corona ini terbilang sangat cepat, lantaran belum 1 tahun dari awal ditemukannya virus ini sudah banyak negara yang ikut terpapar termasuk Indonesia. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Penyebaran virus corona ini dapat dibilang cepat karena dalam waktu kurang lebih 2 bulan sudah menyebar hingga 118 negara dan menginfeksi 119.179 orang per tanggal 11 Maret 2020. Inilah yang kemudian membuat WHO menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 17 September 2020, lebih dari 29.864.555 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 210 negara dan wilayah seluruh dunia. Di negara kita sendiri, pemerintah secara resmi mengumumkan kasus pertama yang dilaporkan Indonesia pada 2 Maret 2020. Ketika terdapat 2 WNI yang dinyatakan positif terpapar virus corona setelah kontak dengan warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia sebelum akhirnya terdeteksi positif virus corona di Malaysia. Melihat angka pasien positif COVID-19 di Indonesia yang terus bertambah, di mana per tanggal 15 Maret 2020 jumlahnya sudah mencapai 177 kasus, akhirnya di hari yang sama Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada masyarakat Indonesia agar mengurangi aktivitas di luar rumah demi memperlambat penyebaran virus corona ini. Dilatar belakangi oleh pengumuman Presiden Indonesia tersebut yang membawa sebuah kabar mengenai virus COVID-19 dari Cina yang mulai memasuki Nusantara. Sehingga segala bentuk interaksi sosial memerlukan kontak fisik harus dibatasi demi keselamatan bersama. Begitu juga dengan kegiatan sekolah, mau tidak mau demi keselamatan para siswa, kegiatan sekolah juga harus dihentikan sementara. Lalu, bagaimana dengan nasib generasi penerus bangsa jika kegiatan sekolah terpaksa dihentikan? Mengingat pendidikan adalah hal yang sangat penting demi melahirkan generasi bangsa yang unggul dan berprestasi. Maka sebagai upaya untuk menegakkan kegiatan belajar mengajar atau KBM di tengah pandemi COVID-19 ini, Kemendikbud telah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, Kementerian Pendidikan yang di dalamnya membahas 4 hal. Adapun 4 hal ini adalah pembelajaran secara daring, baik secara interaktif maupun non-interaktif. Tenaga pengajar atau guru harus memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang kecakapan hidup, terutama pengertian tentang COVID-19. Pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak. Bagi para tenaga pengajar atau guru, pemberian nilai lebih banyak kualitatif yang sifatnya memberi motivasi kepada anak-anak didiknya. Dengan diterapkannya pembelajaran secara daring, jadi solusi utama tentunya membuat pembelajaran daring memiliki banyak pro kontra atau dampak positif dan negatif yang dapat dirasakan oleh siswa-siswi dan tenaga pengajarnya. Dampak positif dari pembelajaran daring yakni dapat memutus rantai persebaran virus COVID-19 yang saat ini tengah melanda. Anak jadi memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga, metode belajar yang variatif, waktu belajar yang fleksibel, anak menjadi lebih peka dan bisa mudah beradaptasi dalam perubahan, hingga dapat mendorong anak untuk lebih mengeksplorasi teknologi yang ada. Namun, tetap saja di balik dampak positif, pembelajaran secara daring juga memiliki beberapa dampak negatif bagi jalannya kegiatan belajar mengajar di Indonesia, yakni ancaman putus sekolah. Di tengah wabah pandemi yang melanda,
tentunya mengakibatkan kerugian di bidang ekonomi begitu besar, maka tidak sedikit orang yang harus kehilangan lapangan pekerjaan mereka. Sehingga dikhawatirkan membuat seorang anak lebih memilih membantu perekonomian keluarga daripada kembali menuntut ilmu. Apalagi di tengah krisis ekonomi, pembelajaran daring dilakukan membutuhkan lebih banyak fasilitas untuk menunjang pembelajaran, yakni gawai dan kuota internet. Hal inilah yang menjadi suatu permasalahan di balik pembelajaran dari saat ini, karena tidak semua anak memiliki gawai dan kuota internet. Pembelajaran daring harus diterapkan di semua tingkat pendidikan, memberikan kesempatan kepada anak-anak di bawah umur untuk menggunakan gawai sebelum waktunya. Hal ini dapat memberikan efek kecanduan jangka panjang kepada anak-anak jika terus-menerus bermain gawai. Belum lagi jika anak-anak memanfaatkan gawai untuk hal-hal negatif lantaran anak di usia itu masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam pembelajaran secara daring, tugas yang diberikan bahkan melebihi pembelajaran offline, di mana tugas yang diberikan hampir membuat waktu istirahat seorang murid terpotong sangat banyak. Hal ini membuat begitu banyak murid yang terus mengeluh lelah, bahkan banyak di antaranya hampir stres karena kekurangan waktu istirahatnya. Apalagi ketika kita hidup di era sekarang di mana teknologi sudah sangat maju. Segala sesuatu dapat terselesaikan hanya dengan membuka situs internet. Begitu juga dengan tugas. Maka tidak jarang jika para siswi lebih memilih mencetak tugas dari internet daripada harus murni berpikir sendiri. Ditambah tugas yang diberikan begitu banyak membuat para murid menghalalkan segala cara demi menyelesaikan tugas mereka. Sehingga dapat menjadi sumber bencana bagi generasi penerus bangsa yang seharusnya unggul, namun malah pembodohan massal yang terjadi. Demi meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh secara daring, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara. Kementerian Komunikasi dan Informatika misalnya terus memberikan dukungan pembelajaran dari rumah, mulai dari program belajar di TV hingga beragam aplikasi. Begitu juga dari Kemendikbud telah mengeluarkan pengalokasian dana BOS untuk pembelian pulsa, paket data, dan layanan platform online bagi guru dan siswa. Kemendikbud memberikan bantuan kuota internet untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar bagi guru, siswa, mahasiswa, hingga dosen. Besaran bantuan untuk siswa sebesar 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan. Kepala Satuan Pendidikan harus melengkapi nomor handphone peserta didik yang aktif melalui aplikasi Dapodik paling lambat 11 September 2020. Kualitas pembelajaran jarak jauh secara daring juga memerlukan uluran tangan kita. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu, kita juga bisa mengupayakan beberapa cara demi meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Cara yang paling sederhana yakni mengikuti pembelajaran dengan baik, menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan tepat waktu, juga mengikuti kelas online sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Para hadirin sekalian, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang begitu besar, terutama pada dunia pendidikan. Sehingga Kemendikbud telah mengatur kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau yang biasa kita kenal dengan pembelajaran daring. Di tengah pelaksanaannya, pembelajaran daring memiliki berbagai dampak positif dan negatif. Namun untuk menekan dampak negatif dari pembelajaran daring, pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya. Upaya kita juga perlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring. Maka dari itu, marilah kita mengikuti pembelajaran daring dengan baik, mengikuti dan menyimak kelas online dengan baik, dan juga menyelesaikan tugas tepat waktu. Cukup sekian ceramah mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Semoga hadirin sekalian dapat memahami dan mengambil manfaat dari isi ceramah yang telah saya sampaikan. Marilah kita mengulurkan tangan melakukan sebuah usaha agar pembelajaran daring dapat berjalan efektif. Tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat meski saat ini tengah melalui pembelajaran secara daring. Terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.